Nah, saya pribadi nih, saya cucunya nih, cucu saya pribadi, ini saya ngantri makan ya. Ke jin? Ya, mintanya ke jin langsung. Mulai tak? Yuk, Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini kita banyak masukan-masukan ya, inbox ataupun WA kepada kami ya, khususnya di channel YouTube kami Riza Manisi. Pak, insya Allah jangan lupa dukung terus channel YouTube kami dengan cara subscribe, like, and share kepada saudara, teman, ataupun tetangga Anda agar kedepannya lebih bermanfaat serta barokah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, masukan-masukan yang datang kepada kami yaitu penjelasan mengenai beberapa waktu lalu ada yang sempat viral, sempat dia mengucapkan memberikan makanan jin. Saya sendiri yang memberikan makanan jin. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billah. Kenapa terjadi seperti itu? Padahal manusia ini diciptakan begitu sempurna. Bi ahsani taqwim, sebaik penciptaan manusia ini, mulai panca indera kita, mulai tangan kita, kaki, mulut, lisan kita, telinga kita, bahkan akal fikir kita ini diciptakan begitu sempurna oleh Allah. Tapi kenapa kita harus sampai melakukan sesuatu bersekutu dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, yaitu berbentuk jin tadi? Kenapa saya memberikan makanan sendiri jin? Ya Allah. Yang perlu diketahui saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalau ada orang-orang seperti itu, sebenarnya suatu pertanyaan besar, apa yang dia berikan makanan itu? Bentuk makanan apa seharusnya dia berikan kepada jin itu? Ya. Sehingga dia yakinnya ngobrol atau ngomong, dia memberikan makanan kepada jin. Bukan seperti itu, saudaraku. Inilah harus kita ketahui, makanan apa saja yang jin senang, ya. Makanan-makanan apa saja sih dari bangsa mereka ini senang dengan makanan seperti itu? Apakah sama dengan manusia? Yaitu nasi rawon, pecel, lele, ya, atau gulai, sate, ya, kayak kuntilanak, namanya, sundel bolong, bang, sate tusuk lagi, bang. Bukan seperti itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang perlu kita ketahui yaitu apa saja makanan-makanan, jenis makanan yang mereka sukai ini dari bangsa jin itu. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu mereka ini suka
makanan tulang. Ya. Baik tulang habis kita makan yaitu tulang ayam, dagingnya kita makan, tinggal tulangnya kita taruh di piring atau di meja. Lama tidak kita buang, maka itu nanti menjadi makanan jin. Tulangnya ikan, habis kita ikan mujair, ikan bandeng, atau apapun jenisnya, ada tulangnya kita sisihkan. Itu oleh karena itu, tulang-tulang inilah yang kita sisakan, kita buang, inilah makanannya jin tersebut. Oleh karena itu ketika kita sebaiknya tulang yang sudah kita taruh di atas piring, segera cepat-cepat buang di tempat sampah, di luar rumah. Agar apa? Tidak menjadi makanan jin-jin yang ada di dalam rumah kita. Segera kita buang sampah itu di tempat sampah. Oleh karena itu, kenapa banyak jin yang menempati tempat-tempat kotoran, tempat sampah, pembuangan sampah? Itu mereka mengais makanan-makanan yang ada kita buang, yaitu bentuknya salah satunya itu tulang tadi. Mereka makanan-makanan yang bekas yang kita makan bentuknya tulang. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu makanan yang tidak disebut nama Allah. Ya, ini. Jadi ketika kita mau makan sesuatu, kita ini maka dianjurkan oleh Allah atau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan atau berdoa sebelum kita makan. Bismillahirrahmanirrahim, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Atau kita mau makan, kita berdoa kepada Allah apa dengan Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, barik lana, berilah keberkahan kepada kami, apa yang kami miliki ini, apa yang akan kami makan ini. Barik lana fima rozaqtana, yaitu dari bentuk apa segala rezeki yang Engkau berikan ya Allah. Wa qina adzabannar, yaitu maka apa? Jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Kita berdoa kepada Allah terlebih dahulu, kita sebut nama Allah, maka insya Allah makanan yang akan kita makan ini mendapat keberkahan, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis disebutkan bahwasanya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iblis pernah berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhanku, semua makhluk telah Engkau tuliskan rezekinya. Lalu di manakah rezeki bagiku? Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan menjawab pertanyaan iblis tersebut, di dalam makanan yang tidak disebutkan namaku, kata Allah. Jadi kalau kita mau makan makanan sesuatu yang kita makan ini tidak disebut nama Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka jin atau iblis atau bangsa mereka ini juga ikut memakan apa yang kita makan, juga ikut menikmati apa yang kita nikmati. Oleh karena itu, makanan apapun yang kita makan, minuman apapun yang akan kita minum, kita awali dengan mengucapkan, menyebut nama Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Baru itu akan jauh dari godaan jin ataupun setan, tidak akan mengincipi makanan yang kita makan. Yang ketiga, jin itu suka dengan makanan yaitu kotoran manusia. Ya. Ketika kita buang hajat di kamar mandi, ya, mereka suka dengan kotoran-kotoran manusia ini. Ya. Makanan favorit jin itu hampir yaitu kotoran manusia. Makanya ketika kita buang hajat, ya, maka Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kita untuk berdoa, yaitu dengan doa bagaimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, yang artinya yaitu Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, ya, dari apa? Minal khubusi wal khaba'is, yaitu dari jin laki-laki dan jin perempuan, atau godaan-godaan mereka ketika kita berada di kamar mandi. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah ketiga makanan pokok dari jin tersebut yang harus benar-benar kita jaga agar kita ini tidak seakan-akan memberikan makanan kepada mereka, walaupun secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang keempat yaitu darah. Jin atau sebangsa mereka sangat menyukai darah, baik itu darah hewan atau darah manusia. Kalaupun itu darah, terutama darah haid dari seorang wanita, itulah alasannya mengapa untuk para wanita sebaiknya tidak membuang sembarangan pembalut. Ya. Darah haid itu paling disukai oleh jin. Sebaiknya apa? Bersihkan dulu sebelum benar-benar dibuang. Jangan dibiarkan darah itu masih menempel di tempat pembalut itu, lalu dia buang pakai kresek atau plastik, dia buang di sampah. Jangan. Bersihkan dulu, disiram di kamar mandi, baru kita buang. Kalaupun ada darah-darah bekas kita berbekam juga seperti itu, kita buang, ya, kita bersihkan dulu. Jangan sembarangan, jangan sampai lama-lama darah haid atau darah sejenis apapun kita biarkan lama-lama di pembuangan sampah di dalam rumah kita. Itu nanti yang jadi masalah. Mereka akan suka bertempat tinggal di dalam rumah kita dengan tidak sengaja kita memberikan makanan tersebut berupa darah tadi. Oleh karena itu, kalau wanita setelah haid, silakan cepat-cepat dibersihkan, dibuang di tempat sampah di luar rumah. Nantinya insya Allah rumah kita ini tidak akan mudah-mudah mereka bertempat tinggal di dalam rumah kita. Dan yang kelima, ini yang kadang tidak kita sadari, yaitu mereka ini, jin ini suka janin bayi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa cerita, mau nyata tidak nyata, mau kita yakini tidak kita yakini, terkadang ada satu kejadian di tengah masyarakat kita, ya, ketika sudah berumur 7 bulan wanita hamil, seorang wanita ini hamil, di USG masih ada bayinya, hampir 8 bulan USG ada bayinya, 9 bulan ketika mau melahirkan, dibawa ke rumah sakit, bayi itu hilang. Inilah jin sangat-sangat suka dengan memakan makanan, yaitu janin seorang bayi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang harus kita pahami, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, ketika ada seorang istri, seorang wanita yang hamil, itulah disunahkan ataupun di dalam agama kita dianjurkan, atau ada adat di suatu tempat apa, ketika umur 3 bulan dibacakan, disyukuri, ngundang seseorang, bacakan ayat-ayat Al-Quran, surat Yunus, surat Maryam, dibacakan ketika suami setelah sholat, ketika istrinya hamil, dibacakan sholawat perutnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu, didoakan. Itulah gunanya apa? Supaya bayi janin ini, janin bayi ini terjaga dari apa? Godaan makanan-makanan jin
atau makhluk-makhluk tersebut. Kita jaga dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kita dengarkan dengan ayat-ayat Al-Quran melalui MP3, atau si ibu ini sering membaca Al-Quran ketika hamilnya dia, si ibu sering membaca. Ini juga salah satu menjaga diri, menjaga janin kita ini supaya tidak menjadi santapan makanan dari jin tersebut. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah kita meremehkan hal-hal yang sepele. Tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad, tidak ada itu 7 harian, tidak ada itu 3 hari, tidak ada itu harus kita membaca surat Maryam, surat Yunus, tidak ada. Bukannya tidak ada tuntunan dan sebagainya. Itu untuk apa? Menjaga, salah satu cara kita menjaga janin bayi ini supaya tumbuh dengan sehat, pemikirannya juga sehat, terutama kita selalu mendoakan orang tuanya itu agar si bayi ini, calon bayi ini, satu, dilindungi oleh Allah, yang kedua, paling tidak nanti ketika lahir tidak jauh-jauh, yaitu perangainya seperti Nabi Yunus, kalaupun perempuan seperti Maryam, kalaupun nantinya dibacakan sholawat supaya nanti kehidupannya yaitu seperti Nabi Muhammad, seorang yang jujur, amanat, ya, bisa mengemban amanat, ya, jujur, istilahnya tidak melakukan pembohongan, ya. Jadi seperti itu, sifat-sifat itulah yang nanti menjadi harapan orang tua ataupun khususnya bapak dan ibunya. Oleh karena itu, saudara yang dirahmati oleh Allah, terakhir, makanan jin yang terakhir yaitu bangkai. Ya. Bangkai apapun, ya, kalau bisa singkirkan dari rumah kita. Ada tikus mati, cepat-cepat dibuang, jangan dibiarkan di dalam rumah. Bangkai tikus, bangkai burung, mungkin kita punya burung ingon-ingon manuk, ya, burung mati, dibiarkan sampai habis, ya, sampai puru, sampai kering, jangan. Itu menjadi makanan favoritnya jin. Atau bangkai ada tikus mati tadi, atau ada kucing mati, cepat dicari, cepat dibuang, ya. Atau bangkai hewan apapun yang terjadi di dalam rumah kita, cepat segera kita singkirkan, kita buang, ataupun kalaupun ada kucing yang mati, kita kuburkan di tanah lapang atau di depan rumah kita makamkan, kita kuburkan sesuai layak. Kalaupun tikus sudah buang keluar dari rumah kita. Itulah. Terakhir, bangkai tikus itu atau bangkai sejenis apapun, kita cepat-cepat kita keluarkan dari rumah kita agar tidak menjadi makanan jin yang ada atau dari luar masuk ke dalam rumah kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja sebagai edukasi, pendidikan, pemahaman tentang makanan-makanan yang kesukaan jin dan sebangsanya itu, agar kita lebih hati-hati lagi ke depannya, lebih yakin lagi, lebih beriman lagi kepada Allah, bahwasanya tidak semudah orang bilang, ya, yang kemarin terjadi, yang sempat viral, saya juga memberikan makanan kepada jin, bentuknya apa? Ya, jadi lucu kadang, ya. Itulah kadang orang bisa ngomong tapi tidak didahului dengan ilmu pengetahuan, ilmu agama yang kuat, maka asal ngomong, asal bicara, membodohi masyarakat, membodohi umat, ya, yang akhirnya terjadi apa? Ya seperti ini, ya. Semuanya merasa benar, padahal tidak harus seperti itu. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangannya dalam keterangan ini. Mohon masukannya agar kedepannya lebih baik lagi.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.